Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar teman-teman semuanya? Anak-anakku kelas 3. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada video pembelajaran akidah akhlak untuk semester kedua. Insyaallah pada semester kedua ini kita akan belajar 5 bab ya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Yang kedua juga kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Yang ketiganya kita juga akan belajar tentang mengetahui makhluk gaib selain malaikat. Dan yang keempat kita akan belajar tentang akhlak yang terpuji. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang akhlak yang tercela. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk ke kalimat thayyibah. Sini ada mutiara hikmah, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi daripada tujuan belajar akidah akhlak utamanya adalah untuk membentuk karakter ya atau akhlak teman-teman semua, agar teman-teman semua mempunyai akhlak yang baik dan juga mempunyai keimanan yang benar dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita awali saja materi pembelajarannya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman untuk menyimak video ini, yaitu kita akan masuk ke pelajaran ke-7 tentang kalimat thayyibah ta'ud. Ya, di semester pertama kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah ucapan atau perkataan yang baik. Nah, di sini kita akan belajar kalimat ta'ud. Ta'ud ini termasuk salah satu daripada kalimat thayyibah, yaitu kalimat memohon perlindungan kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Ya. Teman-teman pasti udah sering mendengar atau melafalkan kalimat ta'ud ya, yaitu bacaan ta'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maksud berlindung di sini adalah kita ini pasrah dan mensandarkan diri kita kepada Allah ya. Dari baik itu pekerjaan kita, daripada kelakuan kita semua, usaha kita semuanya harusnya disandarkan kepada Allah. Karena setiap perbuatan yang baik itu akan digoda sama setan, karena setan itu memerintahkan fahsya wal munkar, memberikan kepada keburukan dan kemungkaran. Jadi setan tidak pernah suka jikalau manusia berbuat baik ya. Sebaliknya setan akan menggoda manusia yang selalu berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihindarkan daripada godaan setan atau selamat daripada godaan setan. Ya, jadi teringat kepada kisah Nabi Adam alaihi salam, bagaimana beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga, juga Nabi Musa ya yang merasa dirinya paling baik sehingga Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir. Itu semua terjadi karena itu musuh kita, yaitu musuh nyata kita, yaitu setan. Jadi setan ini musuh nyata kita. Oleh karenanya teman-teman harus banyak melafalkan kalimat thayyibah, terutama ketika membaca Al-Quran. Jadi sebelum membaca Al-Quran
teman-teman harus ta'ud, membaca ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah agar kita tidak disesatkan oleh setan. Yang kedua, ketika akan melaksanakan salat dan zikir dan doa, ya, salat, zikir, doa, itu juga kita disunahkan untuk melafalkan ta'ud. Yang ketiga, ketika akan melakukan semua pekerjaan yang baik, apa saja, awali dengan ta'ud. Karena tadi setan itu tidak suka kepada orang yang berbuat baik. Makanya kita harus meminta perlindungan kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Yang keempat, ketika sedang marah atau khawatir, takut dan ragu. Ketika marah, khawatir, takut dan ragu, teman-teman sunnah mengucapkan ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, manfaat melafalkan kalimat ta'ud. Jadi apa manfaatnya melafalkan kalimat ta'ud? Yang pertama, pengakuan seorang hamba bahwa dirinya lemah. Dengan demikian mengaku kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan ta'ud itu mengakui bahwasanya hanya Allah lah yang maha kuat. Yang kedua, mengakui bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi muslim. Jadi kita harus yakin bahwasannya setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu bukan saudara kita. Musuh itu bukan manusia sebenarnya, tapi setan. Nah, kenapa manusia bermusuhan? Karena tadi digoda sama setan. Ya, adik kakak berantem. Kenapa? Karena tadi digoda sama setan. Yang ketiga, memohon perlindungan diri dari berbagai kejahatan yang ditimbulkan atas godaan setan. Jadi manfaatnya itu kita memohon agar kita itu terhindar dari berbagai kejahatan yang ditimbulkan dari godaan setan. Ya, karena tadi permusuhan, ya, terjadinya pertengkaran itu sebenarnya digoda hati kita sama setan. Yang keempat, menimbulkan ketenangan hati dan jiwa. Orang yang sering melafalkan ta'ud atau senantiasa berlindung kepada Allah, pasti tenang hatinya, juga tenang jiwanya. Kalau tenang hatinya, tenang jiwanya, makanya bekerjanya, belajarnya teman-teman akan khusyuk, ya, sholatnya akan khusyuk, belajarnya akan khusyuk, ya, gitu. Itu diantara manfaat daripada melafalkan kalimat ta'ud. Kenapa kita perlu melafalkan kalimat ta'ud? Ya, kita perlu melafalkan kalimat ta'ud karena setan menggoda kita, tak mengenal waktu, ya, dan kesempatan. Kapanpun setan itu terus menggoda. Setan paling suka menggoda kepada orang yang marah, dengki, tamak, dan sombong. Nah, itu makanan setan, ya, godaan. Selalu menggoda orang marah, dengki, tamak, dan sombong. Jadi kita harus berlindung kepada Allah daripada godaan setan. Oke, teman-teman, mungkin ini saja video pembelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugasnya hari ini, silakan teman-teman melafalkan dan menghafal kalimat ta'ud beserta artinya. Dikirim berupa voice note melalui WA. Ditunggu sampai jam 15 sore, ya, teman-teman. Ini saja. Tetap semangat belajar di rumah, jaga selalu kesehatan, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.